Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya dan pada kali ini kita akan belajar tentang suku banyak atau polinomial. Oke, tanpa berlama lagi langsung saja ya kita bahas tentang materi baru yaitu suku banyak atau biasa disebut dengan polinomial. Sebenarnya suku banyak atau polinomial ini sudah kalian kenal ketika kalian mempelajari materi aljabar. Oke, langsung saja kita pelajari, kita mulai berdiskusi untuk masalah yang pertama. Oke, di sini diberikan panjang rusuk-rusuk suatu balok dalam desimeter merupakan 3 bilangan asli yang berurutan. Jika volume balok itu 60 liter, bagaimana bentuk model matematikanya? Oke, langsung saja ya. Di sini ditunjukkan bahwa satuannya adalah desimeter dan liter. Kita ketahui bersama bahwa desimeter pangkat 3 atau desimeter kubik itu sama dengan liter. Jadi kita bisa mengabaikan untuk satuannya. Sekarang kita fokus kepada panjang rusuk-rusuknya, yaitu 3 bilangan asli yang berurutan. Di penyelesaiannya diberikan gambaran bahwa rusuk terpendeknya adalah X-1. Nah, saya berikan gambaran untuk 3 bilangan asli berurutan. Misalnya saya punya 2, 3, dan 4. Itu kan dia bilangan asli dan dia berurutan. Kalau kalian perhatikan, di situ dia mempunyai beda yaitu 1. Mohon maaf. Jadi dari 2 ditambah 1 dia jadi 3. 3 ditambah 1 dia jadi 4. Dan seterusnya. Jadi kalau di bilangan berurutan itu bedanya adalah 1. Nah, sekarang kalau misalnya rusuk terpendeknya adalah X-1, maka rusuk berikutnya berapa? Nah, sesuai dengan pola itu tadi, berarti kita punya X-1 ditambah 1 seperti ini. Nah, sedangkan di situ ada min 1 ditambah 1 itu kan sama dengan 0. Berarti rusuk yang tengah dia panjangnya adalah X saja. Seperti itu. Sedangkan rusuk yang terpanjang itu berarti dia X plus 1. Karena bedanya adalah 1. Seperti itu. Oke? Selanjutnya kita cari volumenya. Volume balok kita ketahui bahwa volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Berarti sudah kita ketahui kan 3 rusuk dari balok tersebut yaitu X-1, X, dan X plus 1. Berarti tinggal kita tentukan berapakah volumenya. Yaitu X-1 dikali dengan X dikali dengan X plus 1. Nah, selanjutnya, untuk mengalihkan yang bentuknya demikian, kalian bisa mengalihkan 2 bagian yang pertama terlebih dahulu ya, yaitu X-1 dan X. X kali X berarti dia X kuadrat. Oke, saya tulis di sini X kuadrat. Min 1 dikali X berarti dia min X dikali dengan X plus 1. Nah, demikian. Nah, selanjutnya bisa kalian distributifkan lagi. Berarti dia V sama dengan X kuadrat dikalikan X. Berarti dia X pangkat 3. X pangkat 3. X kuadrat dikalikan plus 1 berarti plus X kuadrat. Nah, X kuadrat. Min X dikali X berarti min X kuadrat. Oke, di sini. Nah, min X dikali 1 berarti dia min X. Oke. Selanjutnya, di situ kita dapati bahwa ada suku yang memiliki variabel yang sama. Suku ya. Ini adalah satu suku. Ini adalah satu suku.
Ini adalah satu suku, ini adalah satu suku. Nah, seperti itu. Jadi kenapa dia disebut suku banyak? Karena sukunya itu ada banyak. Makanya dia disebut polinomial. Jadi suku itu deretan aljabar ini yang dia dipisahkan oleh tanda plus atau minus. Bu, kalau misalnya dia dipisahkan oleh tanda perkalian seperti ini bagaimana? Maka kita harus menjabarkannya atau mengalihkan distributif seperti yang sudah kita lakukan ini. Oke. Nah, sekarang kita sederhanakan karena ada bentuk x kuadrat min x kuadrat berarti habis ya. Maka sisanya adalah V sama dengan x pangkat 3 min x. Nah, selanjutnya kita ikuti pertanyaan selanjutnya. Bentuk tersebut dapat ditulis sebagai Px sama dengan, nah, P itu merupakan simbol dari polinomial, sedangkan X di sini adalah variabel yang digunakan di dalam polinomial tersebut. Saya tuliskan lagi, Px-nya dia sama dengan 1 karena koefisien dari x kuadrat ini adalah 1, maka ditulis 1 x x kuadrat x pangkat 3 maksud saya ya. X pangkat 3 ditambah di sini x pangkat 2 ada atau enggak ya? Nah, karena dia tidak ada berarti ditulis 0 x pangkat 2. Selanjutnya ada yang pangkat X itu ada min 1 X. Karena ini kan kalau tidak ada bilangannya berarti ada bilangan 1, ada angka 1. Nah, di sini ada tanda min, berarti dia muncul di sini min 1. X. Ditambah karena konstantanya tidak ada, berarti saya tulis 0. Bentuk itu merupakan suku banyak berderajat 3. Nah, suku banyak, tadi sudah saya sampaikan, suku banyak itu ketika ada deretan aljabar ini, dia dipisahkan oleh tanda plus atau minus. Itu berarti dia ada suku. Sedangkan berderajat 3, itu berarti pangkat tertinggi dari variabelnya itu adalah 3. Nah, ini pangkat tertingginya adalah 3. Jadi kalau di dalam suku banyak itu variabel yang digunakan hanya 1. Kalau misalnya X ya hanya X saja. Kalau misalnya Y ya hanya Y saja. Ataupun variabel-variabel yang lain. Selain itu, pangkat di dalam suku banyak itu haruslah bilangan bulat. Bilangan asli maksud saya. Jadi bilangan bulat tapi yang positif. Jadi bilangan asli. Oke. Sekarang kita tentukan. Koefisien dari X pangkat 3 adalah 1, koefisien dari X pangkat 2 adalah 0, koefisien dari X adalah min 1, dan suku tetapnya dia adalah 0, karena di situ tidak ada konstanta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, nah, suku banyak adalah apa tadi? Oke, silakan kalian rangkum yang saya jelaskan tadi ya. Dan kalian juga boleh mengambil dari literatur yang lainnya. Sedangkan derajat dari suku banyak. Nah, derajat tadi apa ya? Ya, betul sekali. Derajat adalah pangkat tertinggi dari suku banyak. Oke. Untuk penjabarannya kalian juga bisa mengambil dari literatur yang lainnya. Oke. Lanjut sekarang untuk contoh soal yang selanjutnya kita diminta untuk menentukan derajat, koefisien, dan suku tetap dari suku banyak tersebut. Ini sangat mudah sekali ya. Oke, langsung saja. Di sini diberikan suatu polinomial fx sama dengan 3x pangkat 4 min 4x pangkat 3 plus 2x kuadrat min 3x plus 1. Derajat dari fx, derajat adalah pangkat tertinggi. Karena di sini pangkat tertingginya adalah 4, maka derajat dari fx adalah 4. Koefisien dari x pangkat 4 adalah 3. Oke. Koefisien dari X pangkat 3 adalah min 4. Koefisien dari X pangkat 2 adalah 2. Koefisien dari X adalah min 3. Sedangkan konstantanya atau suku tetapnya dia adalah 1. Nah, gampang sekali kan? Oke. Jadi, kalau dia bentuknya sudah
berupa penjabaran seperti contoh yang A, itu kita tinggal memasukkan saja berapa derajat dan koefisien dari masing-masing sukunya. Sedangkan kalau bentuknya dia masih berupa pemfaktoran seperti contoh yang B, maka kita harus mengalihkan distributif terlebih dahulu. Oke, kita coba ya, kita selesaikan soal ini. Nah, Gx sama dengan X kuadrat dikali X itu berarti dia X pangkat, pinter, X pangkat 3. X kuadrat dikalikan 3 berarti dia 3X kuadrat. X kuadrat. Selanjutnya min 1 kali X itu dia min X. Dan min 1 kali 3 itu dia min 3. Nah, kita cek apakah ada suku yang sejenis atau suku yang memiliki variabel yang sama. Jika tidak ada, maka kita langsung masukkan ke derajat dan koefisien dari masing-masing variabelnya. Derajat dari Gx berarti dia, iya, pangkat tertingginya dia adalah 3, berarti derajatnya adalah 3. Koefisien X pangkat 3 adalah 1, koefisien X pangkat 2 adalah 3, koefisien dari X adalah min 1, dan konstanta atau suku tetap dia adalah min 3. Nah, gampang sekali ya. Oke, kita lanjut ke operasi suku banyak atau operasi aljabar yang sebenarnya sudah pernah kalian pelajari di SMP. Semoga masih ingat. Dan barangkali di antara kalian ada yang masih menyimpan buku SMP dan belum dipertimbangkan, mungkin bisa kalian buka-buka lagi, kalian cari-cari lagi materi tentang operasi di dalam aljabar. Oke, langsung saja ya. Ini diberikan contoh soal ada dua suku banyak yaitu fx dan gx. Kita diminta untuk menentukan penjumlahan dari fx ditambah 2gx. Oke. Langkah pertama di sini sudah ada petunjuknya. Yang langkah yang pertama yaitu kita substitusikan nilai fx dan gx. Berarti fx-nya dia adalah 2x kuadrat min 3x plus 1 ditambah dengan 2 kali gx-nya dia 4x plus 2. Nah, yang bagian depan ini boleh dikurung, boleh juga tidak ya. Yang bagian belakang ini harus dikurung karena dia perkalian. Oke, langkah kedua yaitu kalikan koefisien dengan gx. Karena dia koefisien dari gx adalah 2, maka kita harus kalikan distributif terlebih dahulu. Oke, saya copy di sini untuk yang bagian fx. Selanjutnya ditambah 2 kali 4x itu 8x. 2 kali 2 itu dia 4. Nah, langkah yang terakhir itu kita sederhanakan. Kita cek apakah ada suku yang sejenis. Jika ada suku yang sejenis, maka kita sederhanakan. Untuk 2x kuadrat, untuk x kuadrat itu dia tidak ada suku yang sejenis. Berarti boleh kita tulis 2x kuadrat tetap. Untuk yang koefisiennya, yang variabelnya maksud saya, yang variabelnya x ada min 3 ditambah 8. Min 3x ditambah 8x berarti dia plus 5x. 1 ditambah 4 berarti di situ 5. Nah, bentuknya akan jadi seperti ini ya. Nah, oke, gampang kan? Untuk yang B, yang pengurangan, itu sama mirip dengan yang bagian A. Hanya saja tandanya dia dikurangi. Oke? Kita bahas satu contoh lagi yaitu untuk yang pengurangan. Jadi di sini ada 3 kali fx. Wait, sebentar. 3 kali fx itu dia 2x kuadrat min 3x plus 1 dikurangi dengan gx 4x.
X plus 2. Nah, di sini kita harus berhati-hati ya, karena tandanya adalah pengurangan atau selisih. Oke, langkah kedua kita kalikan koefisien fx dan gx. Nah, kenapa koefisien gx kok dikalikan juga? Karena dia di sini tandanya adalah negatif. Maksudnya seperti apa? Oke, kita kalikan terlebih dahulu untuk bagian fx. 3 kali 2x kuadrat berarti dia 6x. 6x kuadrat. 3 kali min 3x berarti min 9x. 3 kali plus 1 berarti 3. Nah, di sini, ini ketika dia tidak ada bilangannya, maka seolah-olah ada min 1. Gitu ya. Berarti min 1 kali 4x. Min 4x. Min 1 kali 2 berarti dia min 2. Jadinya demikian. Oke. Paham ya? Hati-hati kalau misalnya pengurangan. Gitu. Jadi ada perkalian dengan koefisien min 1. Oke, selanjutnya kita sederhanakan, kita kumpulkan suku-suku yang sejenis. Berarti di situ ada 6x kuadrat, 6x kuadrat, ada min 9x, min 4x, berarti min 13x ya. Dan di situ ada plus 3 min 2, berarti ada plus 1. Nah, jadi bentuk sederhananya adalah demikian. Gitu ya. Oke, selanjutnya operasi yang selanjutnya yaitu ada operasi perkalian. Operasi perkalian ini berarti kita harus mendistributifkan masing-masing sesuai dengan yang diminta di soal. Bisa ya dikerjakan sendiri ya. Oke, karena sebelum-sebelumnya tadi saya juga beberapa kali melakukan perkalian distributif. Oke, bisa dilanjutkan sendiri untuk yang bagian C. Nah, selanjutnya yaitu bagian ayo berlatih. Di sini ada 4 soal. Oke, saya jelaskan sekilas. Oke, soal yang pertama, buatlah 5 kalimat matematika yang termasuk suku banyak. Jadi, tadi sudah sempat saya singgung bagaimana syarat-syarat dari suku banyak, yaitu variabelnya hanya ada 1, pangkat dari variabelnya itu bilangan asli, tidak boleh pecahan, tidak boleh negatif, seperti itu. Selanjutnya ada tidak ada variabel yang berada di bawah tanda akar. Nah, selanjutnya tidak ada variabel yang merupakan sudut dari trigonometri, seperti itu. Oke, selanjutnya setelah kalian membuat suku banyak, kalian diminta untuk menentukan derajat, koefisien, dan konstanta dari masing-masing kalimat matematika yang sudah kalian buat pada nomor 1. Untuk nomor 3, kalian diminta untuk membuat kalimat matematika yang bukan termasuk suku banyak. Jadi kalian bisa menggunakan pangkatnya mungkin negatif, pangkatnya mungkin pecahan, variabelnya ada double, nah, seperti itu ya. Oke, yang nomor 4 merupakan soal tentang operasi suku banyak. Tadi sudah saya contohkan. Oke, sudah selesai. Cukup sekian untuk UKBM polinomial. Untuk KB yang pertama, silakan kalian pahami, kalian cermati. Jika kurang paham, bisa diputar lagi, diulang lagi gitu ya. Semoga bisa bermanfaat, bisa membantu kalian untuk memahami materi polinomial. Sampai jumpa di video selanjutnya di KB yang kedua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.